Halo keponakan, ada kabar apa? Apakah kalian masih teralgoritma dengan perang Rusia-Ukraina? Atau sudah mulai beralih ke perang Israel-Palestina? Atau jangan-jangan malah sudah sampai ke konspirasi vaksin nyamuk malaria? Percayalah, itu semua sama dan sebangun dengan wabah virus corona. Selamat datang di negeri Konoha, di mana kurikulum dan peraturan hukum lainnya masih endorse dari Belanda. Tapi tak mengapa jika kalian masih berada di sana, asal jangan ada pada algoritma seorang pemuda yang bernama Elia. Karena seperti yang sudah-sudah, hanya seolah-olah adu data, adu fakta, yang ujung-ujungnya subjektivisme semata. Toh juga tidak pernah berguna untuk memecahkan permasalahan dunia. Tapi kok saya malah curiga kalian sedang berada pada perdebatan MasterChef Indonesia. Sungguh benar-benar kalian tidak berguna. Hari ini saya ingin membahas yang ringan-ringan saja, karena hari ini hari libur. Saya ingin membahas seputar tanaman tomat. Nah, jika kalian berpikir bahwa tanaman tomat ini masih satu keluarga dengan cabai ataupun terong, kalian salah. Karena tomat ini masih satu keluarga atau satu family dengan tanaman kentang. Nah, sebenarnya informasi tentang hal tersebut sudah ada sejak lama. Hanya karena algoritma kalian ada pada konten joget-joget atau konten konspirasi yang tidak berguna, dan kemudian pada saat ini keadaan sedang pailit ataupun tersadar bahwa dunia ini kejam, sehingga akhirnya algoritma kalian mengantarkan pada konten saya ini. Dan kembali pada tanaman tomat, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak banyak yang bisa saya bahas tentang tanaman tomat ini, karena pertama kali saya baru ini menanam tanaman tomat. Sehingga jika saya memaparkan tentang edukasi bagaimana merawat tanaman tomat dari awal hingga panen, khawatirnya menjadi satu informasi yang keliru. Nah, informasi yang keliru ini jika kemudian hari diterapkan, maka akan menjadi sesuatu yang salah. Nah, itu sering terjadi, baik itu tentang edukasi tanaman ataupun edukasi tentang pemahaman. Nah, saya sudah mendatangkan beberapa master hortikultura yang ada di daerah saya, kurang lebihnya 2. Terus kemudian saya video call juga dengan teman saya tentang permasalahan yang dihadapi pada tanaman tomat saya. Dari 2 master hortikultura yang datang ke tempat saya, master yang saya maksud tentu bukan master di mana dia mampu menghafal detail tentang nama-nama dari bagian tomat ini, namun master yang saya maksud itu yang pernah menanam, pernah gagal dan pernah berhasil di sana. Nah, ada beberapa yang mereka koreksi. Yang pertama adalah tentang pruning pada tunas air ataupun pemiwilan pada tunas-tunas yang dianggap tidak perlu. Nah, seperti ini, boleh didekatkan kameranya. Nah, seharusnya batang yang dipelihara adalah batang 1-2 ini, cabang ini. Nah, ini harusnya dipelihara, harusnya dibuang, karena ini akan menghambat pertumbuhan, baik pertumbuhan batang ataupun pertumbuhan buahnya itu sendiri. Kalau kemarin saya mendengarkan saran dari teman saya itu, maka tanaman saya seharusnya sudah setinggi ini. Nah, ini adalah tanaman yang kebetulan pemangkasannya benar. Walaupun tidak 100% benar, karena ini sebenarnya batang yang dipelihara di sini
Terus kemudian yang ini sebenarnya dibuang. Jadi jatuhnya bisa lebih tinggi lagi dari ini, ataupun nanti efeknya buahnya itu bisa lebih besar dari ini dan lebih lebat dari ini. Namun seperti yang saya katakan bahwasanya kemarin saya baru ini menanam sehingga agak sedikit gopoh dan menaruh kurang kepercaya dirian ketika membuang tunas-tunas airnya. Nah, ini seharusnya saya buang, walaupun sudah diingatkan kemarin ya, tapi tetap saja saya pelihara karena saya melihatnya kok sayang. Terus kemudian terlihat kurus ketika ini saya buang. Nah, ini, dan herannya rata-rata setiap pohon saya sisakan satu seperti ini. Nah, ini juga, nah ini seperti ini harusnya dibuang juga, ini dibuang juga, sehingga memang pangkal-pangkal tunas ini atau ketiak-ketiak daun ini kelak memunculkan buah, bukan di tunas-tunas airnya seperti ini. Jadi terlalu banyak si unsur hara yang diserap oleh batang ini, terus kemudian didistribusikannya tuh terlalu banyak. Jadi dia tidak terfokus pada buah atau batang utamanya. Jadi tunas airnya pun kan juga perlu nutrisi, sehingga hasilnya masih belum maksimal. Walaupun dalam kategori mereka ini adalah tanaman yang cukup subur, jika kenyataannya ini adalah lahan janda kalau kata mereka, karena sudah 3 kali penanaman. Yang pertama adalah tanaman melon, terus kemudian tanaman timun, dan yang ini tanaman tomat. Ini pun belum akan saya bongkar, karena setelah ini akan saya tanami melon lagi. Jadi dari melon ke melon lagi, nanti baru kita bongkar. Karena memang di awal kita menyediakan unsur hara itu tadi sangat banyak, yang memang perkiraan saya untuk penanaman 3 kali. Tapi karena kita baru saja membuka lahan melon, jadi pembiayaannya tidak bisa kita gulirkan untuk pembukaan ini, karena khawatirnya malah terjadi chaos ataupun terjadinya kebangkrutan, sehingga kita perlu memanajemen semua itu dengan baik dan tidak membuat stres. Apalagi ya, mungkin cukup itu saja, karena sekali lagi tidak banyak yang bisa saya sampaikan tentang tanaman tomat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.